got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Halo, perkenalkan nama saya Fralita Anggun Nadia Putri. Ini adalah presentasi saya mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Mari simak penjelasan dari saya. Pengertian dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Dinamika rotasi ini sebenarnya menggunakan konsep hukum I. Newton, yaitu SFM. Tetapi karena ia berotasi pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, sehingga rumus dinamika rotasi menjadi ST. Pengertian keseimbangan benda tegar. Sedangkan kesetimbangan benda tegar berkaitan dengan hukum Newton 1 dengan menggunakan konsep atau keseimbangan translasi. Jadi, kesetimbangan benda tegar adalah ketika benda dinilai sebagai bagian titik, artinya benda tersebut seimbang. Kesetimbangan dinamis dikelompokkan menjadi 2, yaitu kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi. Konsep dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar sangat penting dalam fisika karena 1. Membantu kita memahami fenomena alam yang melibatkan rotasi dan keseimbangan. 2. Membantu kita menerapkan prinsip-prinsip fisika dasar. 3. Membantu kita merancang dan mengoperasikan mesin dan alat yang menggunakan rotasi atau keseimbangan. Hukum dinamika rotasi. Momen gaya, juga dikenal sebagai torsi, adalah gaya yang menyebabkan rotasi suatu benda terhadap suatu sumbu tertentu. Itu bergantung pada gaya yang diterapkan dan jarak dari sumbu rotasi. Rumus momen gaya atau torsi dalam kurung T adalah hasil perkalian vektor antara jarak sebuah titik terhadap gaya dalam kurung F yang memengaruhi titik tersebut. Contoh paling umum dari torsi adalah ketika seorang mendorong pintu dengan gaya yang sama besar dan tegak lurus terhadap pintu pada beberapa titik pintu. Momen couple. Momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Momen couple didefinisikan sebagai hasil kali antara vektor gaya dan vektor lengan gaya. Contoh aplikasi momen couple dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada pedal sepeda. Momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Semakin jauh posisi massa benda ke pusat rotasinya, semakin besar momen inersia benda tersebut. Contoh momen inersia yang sering kita temui saat gasing diputar. Gasing akan terus berputar meski tidak ada gaya luar yang bekerja. Ini karena gasing memiliki momen inersia. Momen sudut. Momen sudut adalah besaran fisika yang menggambarkan sejauh mana suatu benda dapat berputar. Momen sudut adalah produk dari momen inersia dan kecepatan sudut. Contoh penerapan momen sudut dalam kehidupan sehari-hari adalah saat Anda bermain yoyo. Saat tali yoyo ditarik, yoyo akan berputar dengan cepat. Ini terjadi karena adanya gaya tarik pada tali yang menghasilkan torsi dan mempengaruhi laju putar atau momentum sudut yoyo. Momen Newton untuk rotasi. Hukum torsi Newton menyatakan bahwa jumlah torsi yang bekerja pada suatu benda adalah produk dari gaya yang diterapkan pada jarak tertentu dari sumbu rotasi. Berdasarkan hukum Newton kedua, percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan massanya. Rumusnya adalah F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya atau N, M adalah massa benda atau kilogram, dan A adalah percepatan. Contoh penerapan hukum Newton pada gerak rotasi adalah ketika Anda mengayuh sepeda. Ketika Anda mendorong pedal sepeda, pedal tersebut memberikan gaya balik yang sama besar, namun berlawanan arah pada kaki Anda. Ini adalah contoh dari hukum 3 Newton. Selain itu, semakin keras Anda mengayuh menambah gaya atau torsi, semakin cepat roda sepeda berputar menambah kecepatan sudut sesuai dengan hukum 2 Newton. Keadaan keseimbangan. Keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah kondisi di mana suatu benda cenderung kembali ke posisi semula setelah diberi gangguan. Dalam konteks fisika,
Ini berarti bahwa jika pusat gravitasi suatu benda dipindahkan, benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Contoh penerapan keseimbangan stabil dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu gantung. Lampu gantung menggunakan prinsip keseimbangan stabil. Posisi lampu akan tetap seimbang jika tidak dikenai gaya dari luar, misalnya gaya sentuh. Keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah kondisi benda yang tidak bisa kembali ke posisi awal saat diberi gangguan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bola yang diletakkan di atas bukit. Jika bola tersebut mendapat sedikit dorongan, bola tersebut akan berguling turun dan tidak akan kembali ke posisi semula. Keseimbangan netral adalah kondisi di mana benda tetap berada pada posisi baru setelah diberikan gangguan atau perpindahan sedikit dari posisi keseimbangannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kelereng yang diletakkan di lantai datar. Jika kelereng tersebut didorong sedikit, kelereng tersebut akan berhenti pada posisi baru dan tidak akan kembali ke posisi semula. Sekian penjelasan dari saya. Saya Fralita, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.